TikTokan lagi, belanja lagi. Udah nggak bisa deh bos. Pemerintah lewat revisi peraturan Menteri Perdagangan alias Permendak 50/2020 melarang sosial media untuk jualan. Sosmed ya sosmed pemirsa, boleh nampilin iklan. Tapi kalau mau jualan, buka aja mall online. Nah, inilah kenapa kami menyebut level playing field. Ini merupakan konsep tentang keadilan, artinya setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil, lewat aturan yang sama tentunya. No one left behind lah. Nah, pemerintah nggak menyebut langsung TikTok untuk nggak boleh jualan. Tapi yang lagi rame ya cuma TikTok pemirsa. Pemirsa, emang gimana sih sebenarnya peta perdagangan online di Indonesia? Ya itu aja pemainnya sebenarnya pemirsa. Nih coba nih, paket. Nah, Shopee lagi. Emang kekuasaan terbesar tuh sebanyak 36% di Shopee. Artinya sederhananya ialah 36% orang di Indonesia belanjanya ya di Shopee. Sisanya kemana? Tokped, Bukalapak, apalagi beli-beli itu. Terus TikTok nih terakhir nih, si kecil-kecil cabai rawit nih. Baru dikenalin di 2021 ternyata menang pamor dan juga viral pemirsa. Gimana yang lain nggak pusing? Nggak adil, nggak fair lah. Ya gimana, orang TikTok ini mainnya harusnya sama Facebook, Instagram, Twitter bahkan, tapi dia sampai main dua kaki, gangguin si Shopee Tokped CS. Nah, ini yang nggak sesuai dengan level playing field-nya pemirsa. Pertanyaannya adalah, yang pertama, efektif nggak melarang TikTok jualan? Kedua, fair nggak algoritma sosmed TikTok dipakai untuk TikTok Shop? Yang ketiga nih, bisa nggak TikTok didorong punya izin social commerce? Itu pertanyaan besarnya pemirsa. Sebab kalau menurut peneliti Indef Nailul Huda, di Kompas Bisnis, praktik pemisahan aplikasi itu sudah biasa dan tidak ada batasannya penggunaan data di sister apps untuk kepentingan aplikasi utamanya. Manusia emang gak ada puasnya pemirsa. TikTok apalagi, seefektif, semasif, sebumi itu emang si aplikasi TikTok ini pemirsa. Dari iklan aja, CEO TikTok itu sudah bisa berenang pendapatan loh. Mulai dari orang biasa sampai ke influencer itu bisa pasang iklan sambil konten kreatif tentunya di TikTok ini. Ya gimana nggak bosan kita ngeliat TikToknya pemirsa. Penonton juga daripada scroll-scroll ngeliat gambar doang ya mending ngeliat TikTok. Nggak heran dong pendapatan iklan di TikTok itu bisa melesat setiap tahunnya. Nih, di datanya yang ada di tahun 2020 itu cuma 2 miliar dolar Amerika. Tiba-tiba menjadi 4 miliar dolar Amerika di 2021 pemirsa. Nah, di 2022 tiba-tiba terbang sampai ke 11,64 miliar dolar Amerika. Bahkan diprediksi pada tahun 2023 sampai 2025 akan meningkat lagi nih pendapatannya mulai dari 18,04 miliar dolar Amerika di 2023, di 2024 itu 23,58 miliar dolar Amerika dan 33,12 miliar dolar Amerika di tahun 2025. Pusing nggak? Ya iyalah pusing, orang itu uang semua pemirsa. Akar masalahnya, UMKM kompetitif. Yang pertama, dukungan produksi efisien, harga kompetitif, apapun platformnya pemirsa, mau daring atau luring, satu jawabannya. Pengusaha lokal pengen jualan mereka laris manis produk impor. Masalahnya ada yang mau beli nggak sih produk dari Indonesia ini yang dalam negeri aja bikin baju dengan bahan yang sama harganya 100.000. Produk impor dengan level yang sama bisa dibeli 50.000 pemirsa. Prinsip masyarakat itu sederhana. Kalau kualitasnya sama, nggak peduli impor atau bikin sendiri. Yang penting harganya. Elgin Fridianto, Yulianto, Bisnis Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk bersama saya Masih Serta Rigan. Pemerintah larang TikTok dan media sosial lainnya dijadikan tempat transaksi perdagangan saudara. Jadi cuma boleh jadi tempat promosi aja. Nah lalu jika sudah dilarang, apakah ini akan membantu UMKM untuk bangkit kembali? Kita akan diskusikan malam hari ini. Dan telah bergabung bersama kita melalui Zoom, saya ingin menyapa Mas Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia IDEA. Selamat malam Mas Bima. Terima kasih telah bergabung Mas Bima, kita nanti akan diskusikan terkait dengan perkembangan terbaru dari kemarin diumumkan oleh Menteri Perdagangan di Istana. Dan saya juga menyapa ada Mas Haris Sofian Hadwin, Ketua Umum DPP Akomindo. Selamat malam Mas Haris.
Malam Mbak Ilona. Kita ketemu lagi minggu ini untuk mendiskusikan nasib Betul. UMKM ya dengan sikap pemerintah Ya. yang disampaikan kemarin. Dan tentu saja saya menyapa ada Mas Ignatius Untung, pengamat e-commerce. Selamat malam. Malam, Mbak Ilona, apa Terima kabar? kasih telah bergabung. Kabar baik, semoga Mas Ignatius juga sehat selalu ya. Alhamdulillah Mbak, sehat. Ya, sebelum kita memulai diskusi kita, ada baiknya kita akan mendengarkan kembali pernyataan dari Menteri Perdagangan terkait dengan nasib social commerce berikut ini. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Nah, sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis gitu. Yang tadi yang barang dari luar itu harus sama perlakuannya dengan yang offline yang dalam negeri. Oke, dari pernyataan Menteri Perdagangan tadi saya ke Mas Bima. Mas Bima, apa respon Anda terkait pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa media sosial bukan tempatnya untuk jualan juga, cuma boleh untuk promosi? Jawaban Anda? Ya, yang pertama kita harus mengetahui aturan yang memang sudah ada sebelumnya di e-commerce itu adalah PP 80 tahun 2019 dengan turunannya Permendak 50 tahun 2020. Oke. Nah, ini kan yang mau direvisi adalah Permendak 50. Ya. Yang dimana dalam Permendak 50 belum ada definisi mengenai social commerce. Baru ada 4 definisi mengenai perdagangan melalui sarana elektronik, online retail, marketplace, dairy deal, dan juga price comparison. Oke. Nah, seperti kita ketahui, aturan itu berkejaran dengan inovasi, Mbak. Aturan e-commerce sendiri baru ada tahun 2019, yang notabene anggota-anggota IDEA itu mulai bermunculan pada tahun 2009. Oke. Yang dimana membutuhkan waktu hampir kurang lebih 10 tahun untuk mengeluarkan aturan. Nah, aturan ini tentunya akan selalu left behind, mengikuti dengan adaptasi dan inovasi dari sebuah teknologi. Oke. Nah, dalam 3 tahun terakhir, social commerce ini juga akhirnya bermunculan yang sebelumnya kalau kita flashback ke mungkin 15 tahun yang lalu, social commerce itu sudah ada, Mbak, di Indonesia. Oke. Mungkin kalau kita masih ingat Kaskus gitu ya, ada istilahnya Ya. rekber gitu ya, atau rekening bersama. Itu adalah definisi dari orang yang kumpul dan akhirnya berjualan, dan akhirnya mereka transaksi. berjualan, ada transaksi. Kehadiran e-commerce sendiri itu adalah membantu untuk proses perlindungan konsumen ya, sehingga rekeningnya itu bukan lagi di-pool dari satu orang, tetapi ada satu pihak, ya ini adalah pihak dari marketplace. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya di tahun 2020-2019 muncullah social commerce. Dan pemerintah melihat ini adalah sesuatu yang perlu diatur. Oke. Kalau saya berpandangan dari sebuah bisnis, ini adalah salah satu channel revenue stream, yang dimana kita sebagai pengusaha juga harus melihatnya ini sebagai salah satu alternatif revenue business model. Oke. Bentuk aturannya seperti apa dan nantinya yang akan keluarnya seperti apa, kita dari asosiasi terus memberikan masukan kepada pemerintah. Tetapi sampai dengan aturan finalnya keluar, tentunya saya masih akan terus mendalami akan seperti apa sebenarnya yang ingin diatur pemerintah, Mbak. Itu mungkin statement awal dari saya. Ya, intinya adalah tunggu dulu sampai akhirnya nanti IDEA bisa melakukan klarifikasi, menjawab semua aturan yang telah dibuat begitu ya. Tapi saya mau minta jawaban yang ringkas dari Mas Bima. Dengan pemerintah mengatakan, selama ini kan kalau kita lihat TikTok begitu ya, transaksinya juga terus naik loh. Untuk kita tolak ukurnya dari pemasukan iklan lah katakan. Nah, Anda melihatnya gimana tanggapannya terkait dengan tadi pemerintah tegaskan TikTok itu media sosial, nggak boleh tempat jualan. Apakah memang dia melihat memang ya harusnya demikian atau sebenarnya bertolak belakang dengan pendapat pemerintah? Nah, kita melihatnya ini adalah pemerintah ingin mengatur sebuah definisi dari social commerce itu. Definisi dari social commerce. Pengertian definisi kan bisa jadi multitafsir, Mbak.
Oke. Apa yang Mbak definisikan bisa jadi berbeda seperti yang saya definisikan dalam hal ini. Nah, bentuk aturan definisi itu akan bisa keluar setelah bunyi dari aturan tersebut seperti apa. Oke. Tadi berbicara pemisahan. Mungkin ya, bukan pemisahan yang terjadi, tetapi izinnya yang terjadi. Oke. Izin misalnya platform sosial media, atau izin yang memang diharuskan dia mempunyai izin untuk berjualan, dalam hal ini PSE perdagangan gitu. Oke. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu alternatif. Tetapi Oke. ininya seperti apa, balik lagi, saya belum bisa memberikan gambaran secara langsung sampai dengan aturan ini keluar dalam hal ini. Oke, nanti saya ke Mas Bima lagi. Saya beralih ke Mas Ignatius. Mas, melihat apa yang kita ributkan beberapa waktu belakangan ini ya, di mana dikatakan bahwa kemunculan dari social commerce, meski tadi memang kita sepakat bahwa belum ada definisi yang jelas terkait dengan social commerce itu. Lalu dikatakan bahwa kemunculan seperti TikTok dan kawan-kawan itu mematikan bisnis dari UMKM. Kalau misalnya dari Mas Ignatius sendiri melihat, apakah sepakat atau justru sebenarnya Anda berada di pihak TikTok? Ini bukan masalah di pihak siapa ya, tapi sebenarnya lebih ya kita di pihak UMKM. Saya yakin kita semua UMKM. Jadi kan tulang punggung bangsa kan UMKM ya. Cuma benar. Harus clear sebenarnya adalah secara struktur TikTok Shop itu kan bisnis modelnya marketplace. Nggak ada beda dengan Tokopedia dan Shopee. Di samping dia memang menggabungkan dengan sosial media. Nah, bisnis model marketplace adalah dia tidak punya barang, gitu ya. Jadi kalau mau ya ditekankan dia, kamu kategorinya apa? Kalau kategorinya marketplace nggak boleh punya barang, oke. Saya pikir itu yang jelas ya. Nah, tapi konsekuensinya sebenarnya di sana. Ketika dia clear bahwa dia marketplace, dia tidak punya barang, maka semua bisnis marketplace cuma akan besar ketika ada pedagang yang memang stay di sana dan tetap bertransaksi. Gitu. Nah, untuk pedagang bisa tetap bertransaksi, artinya ada traction, gitu ya. Nah, pedagangnya itu siapa? Pedagangnya bisa pedagang besar, bisa perusahaan, bisa artis, gitu ya. Yang terjadi sekarang juga artis, tapi juga termasuk UMKM. Nah, maka dari itu sebenarnya saya tidak melihat TikTok itu dalam konteks ini ya, itu bisa dihadap-hadapkan dengan UMKM. Karena dia berada di level yang berbeda. Jadi kalau kita bisnis itu ketika bersaing ya, ada yang omsetnya turun, di luar masalah ekonomi daya beli turun, omset ini pindah kan, pindahnya ke siapa? Ke pesaingnya yang menang, gitu kan. Nah, TikTok itu tidak mencaplok, misalnya ya, kalau kita anggap aja bahwa pasar Tanah Abang itu salah satu samping dari TikTok gitu ya. Omset pasar Tanah Abang yang turun itu tidak pindah ke TikTok, tapi mungkin pindah ke pedagang yang jualan di TikTok. Jadi sebenarnya kita harus clear dulu bahwa posisinya pedagang lawan pedagang. Ini persaingan antara pedagang yang sukses di TikTok dengan pedagang yang belum sukses di TikTok. Jadi bukan antara pedagang dengan TikTok gitu. Pedagang murni soal kompetisi begitulah ya. Siapa yang kuat ya dia yang bertahan begitu. Strategi marketingnya yang hebat ya dia yang akan bertahan begitu ya Mas Ignatius. Kurang lebih begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang bahwa banyak media sosial, nggak cuma TikTok, beberapa juga melakukan penjualan. Tetapi tampaknya operasional mereka agak berbeda. Saya minta jawaban singkat sebelum saya ke Mas Haris. Mas Ignatius melihat itu tidak? Contoh nih, kalau di TikTok itu ada live-nya kan, live streaming. Dan kita tahu bahwa banyak orang bahkan bisa ngantongin duit untung Mas 15 miliar satu hari, 20 miliar satu hari. Bahkan ada UMKM satu barang pun sulit untuk dijual begitu. Sementara kalau seperti Instagram, Facebook katakanlah kita masih diarahkan ke website mereka. Anda melihat ada perbedaan itu kan? Perbedaan itu ada, tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Justru yang kemarin saya dorong kan ketika saya ditanya media, saya selalu bilang gini, kalau ada tuduhan, ada kecurigaan, pemerintah itu adalah pemerintah ini kan pihak yang membentuk KPPU. Dilaporkan ke KPPU yang proses gitu. Jadi kalau pemerintah udah bentuk birokrasinya dengan benar, terus habis itu langsung diloncatin, udah deh kita tentukan tanpa ada bukti yang buktinya ini kan buktinya nggak dijejerin ya. Mungkin saya yakin pemerintah nggak gegabah ya, pasti punya bukti gitu, tidak dijabarkan. Ketika dijabarkan, akhirnya jadi edukasi buat kita semua gitu. Jadi kita ngerti,
begitu toh. Oke, baik. Saya nanti ke Mas Ignatius lagi. Sekarang saya ke Mas Aris. Mas Aris, sebagai pelaku UMKM begini. Minggu lalu kan kita sudah bicara begitu ya soal dampak dari adanya eksistensi media sosial sebagai tempat perdagangan begitu ya, yang memberikan dampak positif, tetapi juga ada juga yang kurang menikmati begitu ya perkembangan dari teknologi. Tetapi dari catatan Mas Haris, apakah memang setiap tahun pendapatan UMKM itu benar-benar lebih banyak yang turun dengan adanya eksistensi katakanlah seperti TikTok Shop yang dimana mereka menjual barang-barang yang kalau kita cek banyak yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga UMKM, dan ini juga yang menjadi konsentrasi dari pemerintah yang disampaikan beberapa waktu belakangan. Silakan Mas Haris. Ya, makasih Mbak Ilona. Kalau dilihat sekarang di contoh lah di TikTok Shop itu sebenarnya yang dapat keuntungan itu produk UMKM atau produk yang dijual oleh afiliator yang juga barangnya itu berasal dari negara-negara si platform tersebut gitu kan. Memang ada UMKM yang memanfaatkan tadi, tapi tidak sebegitu masif sebagaimana yang disampaikan. UMKM sekarang mencoba untuk digitalisasi, tapi pertanyaannya yang mengatur mengenai masalah algoritma, lalu peredaran produk di dalam platform tersebut kan adalah platform itu sendiri. Jadi ada kekhawatiran UMKM, mereka banyak jualan live berjam-jam, satu pun enggak, tapi giliran selebtok, selebgram atau artis yang jualan bisa sampai 15 miliar, 30 miliar dalam beberapa jam jualan. Itu kan berarti yang dikatakan tadi level playing field-nya berkepihakannya itu ada di mana? Apakah memang ada di produk-produk impor atau ke artis-artis yang mempromosikan produk yang terafiliasi dengan platform tersebut atau dengan UMKM? Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Business Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita ada Pak Wintor Rahmada, Direktur Bisnis dan Marketing Smesco. Selamat malam Pak Wintor. Selamat malam Mbak Lona. Oke, tadi kami sudah berbincang di segmen awal, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya juga belum dapat dijawab oleh para pelaku industri maupun dari UMKM-nya. Pertanyaannya sebenarnya untuk definisi dari social commerce sendiri kan kita belum tahu tuh Pak. Sudah ada bocoran-bocoran apa sih definisinya, lalu kemudian aturan terkait dengan revisi Permendak itu kapan keluar? Kalau yang revisi Permendak kapan keluar ya harusnya nanya ke teman-teman Permendak. Ya kan mungkin ada omong-omongan di belakang gitu. Saya sih pengennya nanya ke Kemendak, cuman berhalangan hadir malam ini gitu. Tapi kalau definisi social commerce sebetulnya simpelnya beginilah. Gimana? Social commerce itu tidak boleh ada transaksi di dalamnya. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi selama ini kan itu yang terjadi. Di e-commerce iya, tapi di social media tidak. TikTok melakukan itu? Betul, oleh karena artinya itu mereka melanggar atau sebenarnya memang belum ada rambu-rambunya, jadi terjadilah transaksi di TikTok Shop. Gimana kira-kira? Sebetulnya kan kita melakukan revisi Permendak itu yang semoga juga akan segera diberlakukan. Itu kan dalam rangka kita merespon apa yang terjadi di pasar. Dalam rangka kita merespon apa perkembangan teknologi yang terjadi dan masuk di negara kita. Gitu. Jadi kalau memang yang kemarin belum ada aturannya, ya sekarang segera. Hampir beberapa minggu terakhir kami selalu melakukan harmonisasi dengan teman-teman di Kemendak. Dan ini sudah mencapai tahap akhir finalisasi. Kemarin alhamdulillah Pak Presiden juga sudah ada statement itu. Tapi gini Pak Wintor, yang jadi fokus dari UMKM juga begitu ya, bahkan dipertontonkan untuk pengguna TikTok. Kita tidak akan menutup diri di TikTok aja ya sebenarnya, di media sosial lain juga, cuman kita kasih contoh TikTok begitu. Banyak sekali transaksi-transaksi di TikTok, di mana tadi juga disampaikan oleh Mas Haris, algoritma yang pilih kasih lah mungkin disebutnya begitu, bahwa ketika ada mereka yang bukan UMKM bisa kantongin cuma live sejam 2 jam 20 miliar, 15 miliar. Sementara UMKM ketika live mereka itu
satu barang pun belum tentu terjual setelah live berjam-jam. Nah, ini apakah sudah diperhatikan selama ini? Lalu kemudian sudah ada ngobrol dengan pihak TikTok begitu? Silakan. Justru itu yang menjadi perhatian pertama kami sebetulnya. Agar platform manapun juga itu harus punya kompetisi yang fair. Ini hal yang sangat basic, bahwa fairness itu sangat diperlukan ketika ada suatu platform mereka bisa menjembatani penjualan UKM kita, gitu. Dan bagaimana UKM kita bisa menjual barangnya secara fair apabila ada indikasi misalnya, atau apabila diberikan kesempatan atau ada opportunity, ada celah, sebuah platform dia akan memonopoli trafficnya misalnya, yang kemudian datanya juga diagregat, atau misalnya ada celah juga untuk bermain-main dengan algoritma agar bisa membantu satu produk tertentu atau produk yang terafiliasi dengan platform tersebut. Ini kita belum berbicara bagaimana nanti kalau platform itu juga punya produk sendiri. Oh iya, oke. Tapi gini, apakah dengan kita, ini kan bentuknya bukan antisipatif sih. Kita tuh reaktif ya dengan apa yang sudah terjadi, kemudian pemerintah mencoba untuk mengatasinya begitu dan kembali meningkatkan omset dari UMKM. Tetapi dengan kita melarang media sosial jadi tempat transaksi, apakah memang sudah pasti ini menjadi solusi bagi perbaikan kondisi dari UMKM itu? Misalnya omset mereka kembali naik, atau mungkin yang sekarang lagi ramai diperbincangkan, katakanlah di Tanah Abang lagi sepi. Apakah benar cuma karena masifnya perkembangan transaksi di media sosial seperti social commerce, TikTok, itu yang membuat mereka tutup? Atau sebenarnya ada masalah lain yang harusnya kita sentuh gitu? Silakan. Ya, jumlah UKM kita itu ada 64 juta, masalahnya banyak. Gitu. Kami juga tidak menutup mata, masalahnya banyak. Tetapi garis bawahnya adalah kita harus proteksi terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah apabila kita diganggu terus ini sama produk impor yang harganya nggak masuk akal. Harganya nggak masuk akal. Jadi proteksi adalah yang pertama, perlindungan yang pertama. Itu yang harus kita lakukan, baru setelahnya kita bicara bagaimana teman-teman UKM ini bisa berjalan sejajar, beriringan, bergandengan tangan dengan teknologi. Oke, Mas Bima, saya menyambung diskusi sebelumnya bahwa soal harga lah katakan, dan inilah yang juga disampaikan juga dalam poin penting revisi Permendak 50 2020 terkait dengan antisipasi permainan harga di sana begitu ya, predatory pricing. Apa sih, dari mana barang-barang itu? Apakah selama ini yang punya platform tidak mengawasi? Maksudnya gini, contoh ya, ada satu barang sama, ketika UMKM yang jual itu produknya harganya katakanlah 5.000, ketika impor itu jauh di bawahnya. Terkait dengan keberadaan harga-harga ini, apakah tidak diawasi begitu? Begini, mekanisme harga itu sebelum di dalam aturan sebelumnya adalah mekanisme keputusan bisnis. Dan pemerintah belum mengatur secara spesifik bagaimana mekanisme harga. Tetapi menurut saya, yang bisa dilihat oleh pemerintah, mungkin saya juga pernah memberikan masukan, adalah bagaimana mekanisme diskon atau subsidi yang memang bisa dilihat secara pengawasan. Jadi misalnya gini Mbak, kita ada satu barang di platform A, dia mensubsidi 5.000 dengan barang yang sama, contohnya barangnya 100.000 lah gitu. Tiba-tiba ada platform B mensubsidi barang 25.000 dengan barang yang sama. Ini kita nggak berbicara barangnya lokal atau import ya. Tetapi kan nantinya orang akan cenderung membeli harga dengan yang paling murah kan. Nah, mekanisme subsidi ini adalah mekanisme bagaimana sebenarnya peran pemerintah juga bisa melihat apakah ini masuk dengan kategori harga yang tidak sesuai, padahal harganya sama kan di pasaran, atau mereka memang mekanisme untuk menguasai pasar tertentu. Nah, ini sebenarnya yang belum ada di peraturan. Ini berarti kalau saya ambil contoh lagi soal TikTok itu ya, Mas Bima. Banyak sekali pedagang kalau kita tonton live-nya, kita dapat harganya lagi murah karena dapat subsidi dari TikTok gitu ya.
Nah itu sebenarnya sistemnya seperti apa sih, dan yang dikasih subsidi itu siapa, produk yang seperti apa? Apakah memang tidak bisa diutamakan ke UMKM aja misalnya? Sebenarnya bisa. Kita bisa bekerja sama dalam hal ini dengan TikTok, bagaimana peran pemerintah bisa hadir di situ supaya TikTok juga ada budget yang memang diuntungkan dalam hal ini adalah UMKM gitu. Itu bisa dilakukan. Tetapi asal diatur gitu. Betul, dan tentunya bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah, stakeholder, kalau memang kita tujuannya untuk penguatan UKM ke depan. Karena kan kita berbicara nanti setelah aturan ini keluar, Mbak. Aturan ini kan dalam 1 hari, ya Pak Winter juga tahu, mudah-mudahan mau disahkan gitu ya. Nah, bagaimana nanti setelah disahkan, implementasi dan juga dampak bagi UMKM kita dengan aturan ini, itu seperti apa? Saya rasa itu menjadi concern ke kita, bagaimana tujuan kita untuk memastikan memang aturan ini berguna dan bermanfaat bagi UMKM kita gitu. Oke, baik. Sekali lagi kita masih akan menunggu komplitnya seperti apa ya. Diterbitkan, disahkan, kita baca bareng-bareng, lalu kemudian kita lihat implementasinya nanti seperti apa. Kalau begitu saya ke Mas Ignatius. Mas, yang kita tahu bahwa pasarnya Indonesia itu kan sangat besar begitu ya. Sekian banyak perusahaan teknologi, startup masuk ke Indonesia ingin menikmati untung tersebut. Katakanlah misalnya dari transaksi e-commerce di Indonesia setiap tahun naik. Di 2025 diproyeksi menjadi 95 miliar dolar Amerika Serikat. Pun kalau kita lihat UMKM yang masuk ke ekosistem digital, 2023 targetnya 24 juta UMKM, 2022 baru 20,76. Potensinya sangat besar begitu ya. Pun UMKM-nya sebenarnya punya niat untuk bergabung karena berbagai survei juga yang kami baca datanya, banyak sekali UMKM yang merasakan keuntungan ketika mereka masuk ke ekosistem digital. Tetapi melihat fakta yang terjadi sekarang ini, di mana level playing field-nya yang tidak setara, apa yang perlu kita atur dari awal sehingga nanti kita matang begitu berdampingan di hidup di era digital. Silakan Mas Ignatius. Oke, Mbak, saya mau koreksi sedikit ya. Jadi ini jangan diarahkan seolah-olah kita sudah sepakat ini tidak level playing field. Oh gitu. Menurut Anda gimana? Silakan. Karena gini. Sekarang kalau tadi ngomongin soal kalau artis jualan miliaran gitu ya. Oke. Terus habis itu sebenarnya juga banyak yang ya kayak contoh misalnya ya di TikTok itu ada satu penjual namanya Cotton ya. Walaupun barang yang dijual barang impor, tapi impor umum ya. Terus habis itu dia bisa jualan 21 miliar dalam sehari. Itu kan juga salah satu perwakilan UMKM dalam bentuk reseller gitu ya. Memang bukan UMKM dalam arti produknya produk lokal. Nah, tapi intinya begitu. Buat saya sebelum kita jauh, saya yakin kalau diskusi kita masih normatif, kita akan sepakat. Saya sepakat juga sama Pak Wintor, sama Mas Bima dalam hal normatif bahwa UMKM harus diprotek, bahwa perlakuan adil iya. Nah, permasalahannya adalah tuduhan datang dan langsung diputuskan tanpa melalui pengadilan. Ketika loncat ke sana, akhirnya jadi ada yang merasa dicederai. Loh, siapa bilang saya curang gitu kan. Dan buat saya itu akhirnya tidak jadi edukasi buat publik gitu loh. Maksudnya kalau memang buktinya kuat, kita bawa aja ke KPPU gitu ya. Dan kalau itu terbukti, ya TikToknya rontok ya silakan rontok gitu loh. Jadi maksudnya kalau memang terbukti dia curang, melakukan kecurangan algoritma, melakukan keberpihakan kepada barang-barang impor dan lain sebagainya, biar publik tahu, sehingga terus abis itu kita bisa sebagai bangsa ini sama-sama. Jadi jangan sampai kita ribut antara sama-sama orang Indonesia gitu loh. Di TikTok hari ini sudah mulai ribut tuh, sellernya juga banyak yang melawan balik. Aduh Pak, saya nih penghidupan dari sini, suami saya udah meninggal dan lain sebagainya. Itu kan juga ada, dan itu kita nggak boleh tutup mata. Tapi kita nggak boleh buru-buru bilang bahwa kelompok itu besar. Nah, ini juga sama. Kelompok yang merasa bahwa TikTok itu curang, juga nggak bisa buru-buru dia berkesimpulan bahwa kelompok itu besar sampai kita punya datanya yang reliable. Harus diuji begitu ya, segala tuduhan tersebut. Saya ke Pak Wintor, mungkin bisa ditanggapi sedikit pernyataan dari Pak Ignatius bahwa ya jangan buru-buru menuduh lah kalimatnya begitu. Kalau memang ada dianggap tidak adil, buktikan dengan data. Silakan Pak Wintor. Sekali lagi permasalahan equal playing field ini menjadi permasalahan yang utama. Tetapi sebetulnya permasalahan yang lainnya tadi sudah disebut oleh Pak Ignatius. 21 miliar itu produk impor. Udah titik. Ya kan? Kenapa nggak kita jualan produk UKM? Kan permasalahannya begitu.
Mungkin karena produk impor bisa memberikan harga yang lebih rendah. Jadi equal playing field ini bukan semata-mata hanya itu, tapi ada predatory pricing di situ. Kemudian ada traffic yang sangat besar yang berasal dari social media, kemudian diimpor masuk ke dalam menjadi data, dan sangat memungkinkan sangat memungkinkan sekali lagi algoritma itu diotak-atik oleh pemilik platform seperti Mas Haris. Oke, baik. Saya ke Mas Haris kalau begitu. Mas Haris, gini, ketika UMKM saat ini katakanlah memang kurang bergairah begitu ya bisnisnya, tetapi apakah memang benar kalau misalnya kita mengatur di operasional social commerce ini menjadi solusi yang sangat besar, yang sangat berdampak terhadap omset UMKM, atau jangan-jangan ada masalah yang jauh lebih besar misalnya begitu ya, atau mungkin memang pengaturan terkait operasional social commerce ini menjadi solusi yang paling utama yang harus segera diatur untuk mengembalikan kejayaan UMKM. Silakan Mas Haris. Iya, kalau kita lihat memang sebenarnya pasar itu seperti di pasar Tanah Abang, itu salah satu contoh kecil. Di daerah pun sekarang pasar-pasar tradisional itu sudah mulai sepi juga karena memang sudah banyak beralih. Tadi menyambung soal predatory pricing, itu kan yang dijual, logikanya gini, produsen-produsen besar yang memang punya kemampuan finansial yang baik, mereka berani untuk jual rugi. Seperti itulah yang dilakukan mungkin oleh produk-produk impor ini. Nggak masalah mereka rugi, yang penting mereka bisa berjualan di pasar kita. Karena kalau kita lihat TikTok ini kan ya walaupun kecil lah 5%, tapi kan itu berdampak juga secara ekonomi. Ya itu yang menjadi kekhawatiran UMKM, kalau misalnya mereka dipaksa untuk berjualan dengan harga yang sama dengan produk impor, seperti seller tadi, mereka nggak akan mampu karena biaya produksi mereka juga sudah tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bahan baku juga. Bahan baku ini kan rata-rata kalau produk lokal kebanyakan dari lokal juga, dari domestik. Ya contoh misalnya mereka jualan makanan, gula mereka mahal. Ya contoh lagi tepung terigu kita mahal. Lalu juga soal baju, banyak konveksi-konveksi itu mereka juga ambil seperti benang dan lain-lain itu dengan harga juga yang lebih mahal. Nah makanya ketika mereka mau berjualan mengikuti harga persaingan dengan produsen-produsen atau seller-seller yang menjual produk impor, mereka udah pasti jauh tidak kompetitif gitu. Karena kecenderungan pembeli kita kan yang tadi Mbak sampaikan lebih cenderung untuk membeli produk yang harganya murah dengan kualitas yang sama. Oke, ini berarti kita menyinggung soal mau berkompetisi juga susah kalau lawannya udang besar begitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita saudara, tetap bersama kami di Business Talk. Kita lanjutkan lagi diskusi kita. Di segmen ini telah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan senior kontan. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Diskusi malam ini lebih mendalam lagi. Saya suka begitu ya, karena semua menyampaikan aspirasinya begitu. Tapi gini Mbak Titis, kita tahu faktanya tidak dapat kita kesampingkan. Kalau tadi kan disampaikan oleh Pak Winter bahwa apa yang dilakukan sekarang ini merupakan upaya perlindungan UMKM itu sendiri. Karena bagaimanapun sampai sekarang tulang punggungnya kita itu UMKM gitu. Cuman begini ya, namanya era digitalisasi, banyak hal-hal yang tidak bisa kita tolak. Tapi harus hidup berdampingan. Nah tapi begini juga Mbak Titis, yang namanya barang impor itu kan banyak juga yang gini-gini. Ketika ada barang masuk gitu ya, dijual di e-commerce, social commerce maupun di pasar offline, kok bisa harganya murah sekali? Itu barang masuknya dari mana? Apakah lagi dan lagi kita memandangnya bahwa pengawasan masuknya produk impor itu kurang ketat? Karena melihat pasar kita sangat besar, ya harusnya dilindungi dong. Silakan. Ya, jadi kalau ini sebenarnya menarik tadi dari Smesco, dari pelaku industri semuanya minta perlakuan yang sama, perlakuan yang adil. Nah kalau kita melihat bahwa terkait dari pengamatan media terkait dari kemunculan social commerce, kemunculan e-commerce, sebetulnya bahwa yang main itu adalah semua UMKM. Semuanya. Mau afiliator,
mau barang mau UMKM yang memanfaatkan social commerce di jualan juga sama. Nah, afiliatornya itu apakah benar afiliator dari produsen ataukah memang dia menjadi importir. Nah, disinilah yang sebetulnya juga harus kita lihat gitu. Kita lihat secara lebih jernih apakah mereka itu kalau ini nanti social commerce-nya itu di stop, nggak boleh jualan, dibedakan platformnya di ini, maka sesungguhnya ini adalah soal masalah izin sebetulnya, masalah izin bahwa izinnya itu harus jelas kalau dia memang mau e-commerce, kalau dia mau social commerce. Nah, kalau ditutup untuk jualan, nah kemudian kalau nanti itu kemudian berubah menjadi transaksi istilahnya ya transaksi individual, personal, ini akan jauh lebih berbahaya jika kemudian tidak bisa diawasi atau tidak tercatat oleh pemerintah. Nah, ini juga harus dipikirkan dan semoga harapannya kita bahwa besok itu salah satunya juga masuk di situ. Kalau memang harganya bisa lebih murah, nah praktek dumping ataupun predatory pricing itu memang harus dibuktikan bahwa ada yang mengadu dan kemudian di KPPU apakah benar ini melakukan predatory pricing. Kalau memang mintanya adalah adil playing field-nya sama, maka ini juga harus diperjuangkan. Mereka bisa menjual dengan harga murah karena memang ada dumping. Dumpingnya itu di mananya? Apakah dari produknya produsennya ataukah social commerce atau e-commerce-nya yang memberikan diskon? Tadi Mas Bima bilangnya adalah diskon. Diskon. Nah, ini kan menjadi permainan menjadi tidak adil. Nah, apakah ini juga kemudian akan diatur? Ini yang sebetulnya menimbulkan masalah bahwa ada yang bisa berjualan murah karena barangnya sama. Terkait dengan artificial intelligence, terkait dengan algoritma. Kalau kita memandang bahwa yang namanya social commerce yang kemudian diwakilkan oleh TikTok, padahal kan nama social commerce juga banyak ya, diwakilkan di sini adalah TikTok. Maka kalau kita melihat sebetulnya kan TikTok itu kan berapa langkah lebih maju dibandingkan AI-nya para pesaing yang lainnya. Nah, inilah menjadi kelebihannya. Menjadi tidak fair itu kalau memang TikTok berhasil menemukan barangkali memang seperti itu bahwa memang diatur bahwa apa yang disukai misalnya Ilona atau disukai oleh Pak Bima atau Pak Winter itu langsung terus diarahkan sehingga kita tuh diarahkan sehingga menjadi pemanis supaya kita berbelanja. Nah, yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana nasib afiliator yang menjual produk entah UMKM dalam negeri atau produk impor ketika ini di ban dan tidak boleh jualan. Kemanakah mereka? Apakah pemerintah kemudian meminta para afiliator ini untuk berpindah? Nah, berpindahnya itu kemana? Ini kan juga jangan-jangan memang ini terjadi persaingan bisnis antar entah e-commerce, entah antar social commerce. Nah, ini sebetulnya bahwa playing field itu di social commerce harus sama, di e-commerce harus sama, di tempat manapun harus sama, pemain harus sama-sama hidup gitu, baik itu UMKM maupun platform yang mewadahi UMKM berjualan, baik itu langsung dari sana atau afiliator ataupun pemain-pemain yang produsen. Karena harus kita akui yang namanya e-commerce itu bukan cuma tempat berdagangnya para UMKM, tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar karena memang arah belanja masyarakat kita itu mulai ke digital. Entah itu social commerce, entah itu e-commerce, entah itu kemudian Instagram dan ada linknya. Jangan-jangan nanti ke depannya juga kayak begitu bahwa social commerce memberikan link-link yang kemudian ada transaksi di luar social commerce. Itu yang harus dipikirkan pemerintah dan semoga harapannya besok itu yang ketika aturan keluar itu juga tercatat dan aturannya jelas gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Winter. Pak, begini, tadi disinggung oleh Mbak Titis di luar dari memang ada persaingan dan kawan-kawan, khawatirnya ketika dipindah ruang jangan sampai ada kata japrian gitu ya. Ketika ada japrian misalnya pedagang dengan konsumen langsung interaksinya akhirnya tidak tercatat begitu. At least kan kalau misalnya mereka melakukan transaksi dalam TikTok, Instagram dan kawan-kawan kan kita bisa melihat dari data laporan keuangannya mereka. Mereka biasanya mengeluarkan itu. Bagaimana, apakah kita sudah mengantisipasi itu sehingga tadi UMKM kita bisa tetap berjaya dan ini masuk concern di pengumuman besok ya? Besok bukan sih? Pak Winter silakan. Oke, tadi ada beberapa hal sebetulnya disebut sama Mbak Titis. Ya, Pak Winter. Sama mengenai perizinan tadi yang menjadi concern. Ya.
2 hari yang lalu sebetulnya ada beberapa update mengenai perizinan bahwa ternyata TikTok Shop itu tidak boleh seharusnya melakukan transaksi dagang. Perizinan yang didapat oleh TikTok Shop itu hanya kantor perwakilan perdagangan asing. Jadi tidak boleh ada transaksi perdagangan yang terjadi di situ. Ini yang basic saja sudah melanggar. Gitu. Belum lagi kita bicara mengenai afiliator. Bagaimana afiliator ini kan UKM juga. Kami ini tidak melarang orang menjadi afiliator. Sedikit berbeda karena tadinya transaksinya di TikTok Shop, sekarang balik lagi seperti sebelum tahun 2021. Konten kreator masih tetap akan bisa berkreasi, nggak ada masalah dengan itu. Hanya harus difasilitasi, misalnya harus ada link out keluar. Sekarang kan link out juga nggak bisa, semua di-ban semuanya harus masuk di TikTok semua. Nggak boleh keluar penggunanya. Artinya sekali lagi kalau ada link out keluar ini bisa kemana-mana. Artinya UKM dia bisa punya online shop sendiri, dia punya website penjualannya sendiri, dia bisa punya toko online. Toko online itu perlu platform, berarti ekosistem digital kita akan tumbuh juga, gitu. Baik, saya ke Mas Ignatius. Tadi soalnya ini yang punya pendapat agak sedikit berbeda begitu, nggak mau sepakat begitu saja soal level playing field, nggak bisa dibilang begitu, kita nggak setuju juga begitu. Ini kan soal ya kompetisi biasa begitu ya. Tapi begini, Mas, lantas apa yang perlu kita lakukan supaya imbang? Maksudnya untuk UMKM-nya untuk yang punya platform juga karena kalau kita ngomongin platform kita juga ngomongin investasi ya Mbak Titis. TikTok itu juga punya komitmen katanya untuk UMKM Indonesia sekitar, saya lupa angkanya berapa tapi cukup besar juga begitu. Apa yang perlu kita lakukan, Mas Ignatius? Iya, sebenarnya yang perlu dilakukan sebenarnya tadi udah disinggung Mbak Titis semua ya. Jadi saya sepakat nih yang diomongin Mbak Titis bahwa tadi menyinggung soal KPPU, pembuktian segala macam supaya ada kejelasan gitu kan. Termasuk saya apresiasi tadi Pak Wintor bilang bahwa nih lo perizinan aja nggak memenuhi yang paling dasar. Ininya diangkat dan itu dijadikan dasar untuk ini nggak boleh ya. Tapi kan kontradiktif kalau misalnya ditemukan bahwa perizinannya nggak ada, tapi terus habis itu peraturan Menteri Perdagangannya cuma menyuruh untuk dipisahkan. Kan nggak ketemu tuh gitu loh. Maksudnya kalau nggak ada izinnya ya ditutup, bukan dipisahin. Nah, jadi ini juga nggak konsisten gitu loh. Jadi itu yang makanya supaya semua jadi terang benderang dan supaya kita bisa, saya percaya deh kita semua kan punya intensi baik ya, kita orang Indonesia semua ya kan. Jadi buat kita UMKM itu penting, tapi kita juga harus sadar bahwa banyak investasi asing gitu ya. Yang juga itu masuk ke perusahaan-perusahaan, nggak cuma perusahaan asing ya, Tokopedia itu juga investasinya asing gitu. Bukalapak juga itu ada asingnya juga gitu ya, yang akhirnya memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berdagang dan mereka cuma akan bisa masuk ke sini, mau masuk ke sini ketika mereka investasinya itu diperlakukan secara fair. Artinya kalau melanggar buktikan di pengadilan, habis itu ditindak silakan. Gitu. Keterbukaan begitu ya, dibuktikan. Kalau kecurigaan harus ada bukti baru kita tindak. Saya ke Mas Bima sebelum saya ke Mas Haris untuk menyimpulkan diskusi kita sebagai UMKM, perwakilan UMKM. Mas Bima, ini saya sedikit bertanya soal yang disinggung oleh Mbak Titis tadi dan perlu kita tanyakan, jangan-jangan ini masalah soal kompetisi antar e-commerce karena sebenarnya kita juga punya data Mbak Titis dan juga Bapak-bapak sekalian, konsumen TikTok Shop kurangi belanja di beberapa e-commerce. Jadi yang tadinya dia belanja di tempat lain ketika ada TikTok Shop, mereka akhirnya memang banyak yang ya di situ aja belanjanya, nggak ke e-commerce lain. Jawaban dari Mas Bima gimana? Apakah memang isu ini juga termasuk dari area ketidaksukaan atau mungkin kalah saing gitu? Iya. Kalau saya melihatnya aturan bagaimana sebenarnya aturan ini setelah keluar itu bukan hanya mengatur salah satu bisnis model tertentu, Mbak. Aturan ini mengatur secara industri, bukan hanya social commerce, tapi akan mengatur e-commerce itu sendiri, platform daily deals, price comparison gitu ya, classified ads. Nah, bagaimana nanti bentuk aturan ini benar-benar bisa menimbulkan persaingan yang sehat gitu. Bukan hanya persaingan di antara e-commerce dengan social commerce, tapi juga secara menyeluruh. Sehingga ekosistem perdagangan yang kita harapkan itu terus bertumbuh, bisa kita harapkan bertumbuh secara maksimal. Jadi saya yakin aturan ini nggak akan khusus mengatur salah satu bisnis model tertentu.
Karena begitu aturan ini keluar, itu akan kena impact ke semua industri digital. Makanya kami dari Asosiasi E-commerce Indonesia itu sangat concern sekali dengan revisi Permendag ini gitu. Dan kita sudah hampir 1,5 tahun ini terus memberikan masukan kepada pemerintah yang mungkin insya Allah finalnya akan keluar. Saya rasa dengan nantinya aturan ini keluar, kita juga pasti akan step up untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang kontributif ya. Itu sih Mbak mungkin. Baik, saya ke Mas Haris sebagai kesimpulan Mas, yang kita tahu bahwa tidak dapat ditampik, UMKM juga bergantung terhadap media sosial begitu untuk berjualan, baik untuk pemasaran, untuk jualan, live selling dan kawan-kawan. Lalu apa yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM? Apakah memang cukup dalam pengaturan ini saja atau mungkin meminta bantuan pemerintah dalam hal meningkatkan produktivitas dari UMKM itu sendiri begitu? Apa yang kira-kira dibutuhkan Mas sebagai penutup? Ya, Mbak Ilwana. Sebenarnya kalau dari segi platformnya sendiri memang UMKM terbantukan. Ya, makanya diharapkan dari revisi Permendag ini bisa diimplementasikan dengan baik. Kenapa? Karena supaya tadi ekosistem untuk UMKM ini sendiri itu bisa diberikan secara fair gitu. Jadi tidak ada anggapan bahwa ini diskriminasi. Lalu juga anggapan predatory pricing tadi. Setuju berkaitan dengan aturan. Makanya mungkin dengan revisi Permendag 50 tahun 2020 ini menjadi satu aturan sebagai pengawasan dari pemerintah supaya kekhawatiran adanya predatory pricing, unfair competition itu semua terbantahkan lah mungkin. Atau juga menjadi pengawasan kepada pemerintah ke depan untuk memperketat bagaimana barang-barang impor dan ekspor yang diperjualbelikan dalam platform social commerce maupun di e-commerce. Oke, baik. Terima kasih Mas Haris Sofyan Hadwin, Ketua Umum DPP Akumindo telah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih ke Mas Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia. Pak Winto Rahmada, Direktur Bisnis dan Marketing Smesco, terima kasih banyak Pak telah bergabung bersama kami. Dan Pak Ignatius Untung, pengamat e-commerce, terima kasih banyak. Dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Senior Kontan. Kita akan tunggu besok mungkin atau poin-poinnya itu yang paling kita tunggu. Jangan kemana-mana saudara, Business Talk masih akan segera kembali. Ya, melarang sosial media jadi lapak jualan disebut jadi cara pemerintah melindungi UMKM. Oleh karena itu kita akan tunggu aturan lengkapnya apakah memang efektif untuk melindungi bisnis UMKM. Dengan demikian saya masih Sertarigan undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Business Talk. Sampai jumpa Selasa depan.